Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang terdiri dari saya sendiri, Devi Dian Lestari, kemudian ada rekan-rekan saya, Nelly Makfiroh, dan juga ada Dayanara Santosa akan menjelaskan pasal 18 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok atau orang dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Aturan dibuat sesuai dengan norma, adat, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan dibuatnya aturan, dimaksudkan agar masyarakat tidak hidup seenaknya yang dapat berbenturan dengan norma yang berlaku. Sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sama halnya merupakan payung hukum. Dalam penerapannya masih membutuhkan aturan turunan mulai dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai Undang-Undang Pers. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an. Untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi memiliki banyak pilihan dan banyak akses media massa, termasuk bertanya langsung kepada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. Dengan berlakunya undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukannya. Kami juga akan menjelaskan mengapa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 18 merupakan salah satu pasal yang bermasalah dan bertentangan di masyarakat. Kemudian, bagaimana seharusnya peraturan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 18 sesuai dengan prinsip keadilan. Pembahasan kedua adalah RUU Cipta Kerja pasal 18 merupakan pasal yang bertentangan di masyarakat. Yang pertama, RUU Cipta Kerja Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menghubungkan secara resmi atau beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang baru yang menghubungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan, menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana lagi. Dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja dari awal kemunculannya bahkan banyak perdebatan, akhirnya resmi disahkan dan secara resmi akhirnya diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kontroversi berjalan terus, bahkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditekan oleh Presiden Jokowi. Yang terbaru adalah tidak ditemukannya kejanggalan di pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan akan merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A, padahal pasal 5 tidak mempunyai ayat dan huruf. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Makfiroh, NPM 18710032. Saya akan memaparkan pasal 18 RUU Cipta Kerja. Pembahasan dalam poin B. Peraturan RUU Cipta Kerja pasal 18 yang sesuai dengan prinsip keadilan.
Pemerintah merancang peraturan RUU Cipta Kerja Pasal 18 untuk menciptakan aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan antara masyarakat dengan pemerintah. Akan tetapi, masyarakat dominan tidak setuju dengan adanya aturan tersebut, karena menurut mereka sangat tidak sesuai dengan mereka harapkan. Mereka yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja mempunyai alasan yang cukup beragam sesuai dengan latar belakang profesinya. Sebagai contoh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan ada beberapa alasan untuk menolak draft tersebut karena dianggap merugikan bagi buruh. Sanksi pidana bagi perusahaan sudah dihapuskan. Omnibus Law menggunakan basis hukum administratif sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. Menurut kelompok yang setuju dengan Omnibus Law, setidaknya ada 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law sendiri. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mereka yang setuju juga berkeyakinan bahwa Omnibus Law akan mampu mendorong upaya memperkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas pajakan. Karena salah satu sisi positif dari tujuan RUU Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Selain mampu menciptakan lapangan kerja, mereka yang setuju dengan Omnibus Law juga berpandangan bahwa Omnibus Law akan berdampak positif bagi pengembangan properti. Karenanya, para pengembang berharap agar rencana pemerintah menertibkan Undang-Undang Omnibus Law bisa memberi dampak positif terhadap kinerja sektor properti pada tahun 2020. Penutup. 1. Kesimpulan. Dilihat dari sudut pandang konsep pragmatisme, seharusnya sebuah produk hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial, sehingga dalam penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta empiris yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut kemudian disebut sebagai landasan sosiologis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Jika Omnibus Law dihadirkan dengan cara dipaksakan dan tidak menghiraukan teknis keteraturan undang-undang yang sudah ditentukan dalam UU P3, maka akan berujung tidak adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang selama ini dicita-citakan setiap negara hukum. Kedua, saran. Seharusnya pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hadir bukan karena keterpaksaan pemerintah atau seimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berprinsip keadilan, kepatuhan terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undang atau UU P3 harus menjadi prioritas karena jika diabaikan akan menimbulkan beberapa masalah di masyarakat atau tidak adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.